Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Setelah proses peluncuran Takbut RP 2022 kemarin, besoknya itu libur sampai hari ini ya. Sampai hari ini libur. Jadi di liburan ini saya belum sempat buatkan video yang ada pengetahuan tentang kapal atau segala macam ya. Cuma di kesempatan kali ini saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Saya sekarang lagi berada di sini. Bisa baca enggak? Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Pos Lintas Batas Negara Aruk. Jadi saya ada di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ngapain di situ, Pak? Ya mau rekaman aja buat sampean. Jadi perjalanannya kemarin sebenarnya ini ya, hanya jalan-jalan saja, rekreasi. Saya ada main ke kota Singkawang. Lalu ada sedikit cerita sih, ada sedikit cerita dan perjuangan, nanti saya tunjukkan videonya. Mudah-mudahan di hari ini teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semua urusannya lancar ya. Mungkin yang udah masuk kerja ya selamat bekerja, tapi kami masih libur di sini. Dan di video kali ini juga saya ingin bahas atau mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Saya udah capture ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Seperti biasa, karena saya tidak bisa ke lokasi kapal, jadi saya akan jawab pertanyaan di beberapa tempat yang nantinya mungkin akan saya tunjukkan di Aruk ini ada apa saja. Dan pertanyaan apa saja yang nanti akan saya jawab, ya silakan ditonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Mohon maaf karena ini kebetulan saya main ke sini aja baru, jadi saya pengen tanya untuk akses mau ke Malaysianya lewat sini bener ya? Iya benar. Lewat sini. Lalu untuk saat ini apa sudah ada apa keluar masuk udah ada ya? Untuk sementara sih untuk keluar masuk belum ada. Ya, Belum keluar ya? aja sih. Oh yang keluarnya dari Malaysia Iya. masuk ke Indonesia. Itu pun keluarga Oke, kita semua. seperti itu. Oh gitu ya. Asli mana Pak? Saya dari Surabaya. Oh Surabaya. Cuma kerja di Kalimantan Barat sini dan saya suka bikin video untuk belajar tentang kapal. Kebetulan ini lagi liburan makanya saya ajak jalan-jalan ke sini. Wartawan atau gimana sih? Oh bukan. Saya YouTuber aja mas. YouTuber apa hanya itu saja. Dengan mas siapa ini? Maaf mas Julianus Parjoko. Oh, iya. Sama teman-temannya ya. Oke lah, terima kasih mas ya. Informasinya itu aja karena saya mungkin juga enggak boleh masuk ke sana ya karena Boleh Pak. lagi masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih mas. Ya, Saya main-main di sebelah sana aja. Monggo. Oh iya, dan perjalanan ke sini itu ada dramanya ya. Jadi ada sedikit drama karena tujuannya kemarin itu adalah untuk rekreasi, jalan-jalan, dan karena ada salah salah perbuatan saya. Jadi rencananya saya mau membuat video ini dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini hasilnya videonya ya cukup bagus. Kemudian ini perjuangannya. Jadi berombak ya, saya masuk ke air yang penuh dengan gelombang dan angin seperti itu. Kemudian ini dampaknya. Saya tadi malam sampai di tes apa ini enggak tahu, lupa saya. Yang jelas dia untuk mendeteksi detak jantung saya karena saya merasa detak jantung saya itu berdetak tidak normal. Saya punya penyakit namanya aritmia. Aritmia itu bisa jadi dia detak jantungnya lebih di atas 100, bisa jadi kurang di bawah 50. Di bawah 50 atau di atas 100 itu dia dikategorikan sebagai sakit aritmia. Nah, tadi malam itu saya detak jantungnya normal di angka 60 sampai 90, tapi detaknya itu bukan deg 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 deg, bukan seperti itu, tapi deg 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 deg. Jadi sangat tidak beraturan. Itu karena saya merasa kedinginan karena habis bikin video tadi itu. Ya, mungkin hanya itu saja cerita dramanya di perjalanan kali ini. Oke, itu saja. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya sempatkan bertanya sedikit dan memang saat ini masih belum ada yang keluar masuk. Keluar sudah ada yang dari Malaysia mau datang ke Indonesia, mungkin sudah ada beberapa, cuma yang masuk ke Malaysia masih benar-benar dibatasi. Oke lah, dan ini
anak saya yang kedua ya. Ini mau jadi YouTuber juga kayaknya. Oke. Jadi sekali lagi, Aruk ini ada di Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Ini salah satu akses masuk ke Malaysia. Dan ini selain jalur masuk yang tadi, yang di sebelah sana tadi, di sini ada rest area ya. Rest area yang mungkin untuk wisatawan atau pelancong atau turis yang baik keluar atau masuk ke Indonesia, itu dia bisa beristirahat di sini atau rest area. Karena pengalaman saya kalau kita mau masuk ke Malaysia, itu berangkatnya malam jam 9 kalau dari Pontianak itu, kemudian sampai di perbatasan itu sekitar jam 4 jam 5, sehingga mereka perlu nunggu gerbang itu dibuka. Dan dibukanya itu kalau di mana di Entikong sana itu dia sekitar pukul 6 pagi, dan kita harus nunggu sekitar 2 jam. Makanya, tapi kalau di sana itu belum ada rest area seperti ini. Di sini sudah cukup lengkap ya, artinya ada tempat yang cukup layak untuk beristirahat, dan ya di sana layak juga, tapi ini lebih bagus lah seperti itu. Nah, ini tempat untuk istirahatnya sambil nunggu gerbang perbatasan itu dibuka seperti itu. Dan di sini ada 2 tempat ibadah ya, yang sekaligus berjejer ini. Di sini ada gereja dan di sini ada masjid seperti itu. Dan di sana ada Wisma Indonesia, saya tidak tahu untuk apa itu ya. Intinya bukan itu. Intinya ya ini rest areanya seperti ini. Ada tempat bermain untuk anak-anak, dan di sana ada patung. Kemudian ada ATM juga. Kemudian ada apa? Kafe-kafe atau warung-warung untuk misalnya belum sarapan, kita bisa sarapan di sini. Oke. Pertanyaan tidak penting, tapi saya jawab karena ya pertanyaannya itu saja. Pak mau nanya dari Mas William ya, Mas William Christopher. Pak mau nanya, kalau kerja seperti Bapak begitu, kuliahnya di teknik perkapalan atau di mana Pak? Iya Mas. Tentunya kalau mau jadi dokter ya harus kuliah kedokteran. Mau jadi hakim atau mau jadi pengacara harus kuliah hukum. Dan kalau mau tahu tentang kapal ya harus kuliah perkapalan. Dan saya dulu kuliah di ITS Surabaya ya. Jadi teknik perkapalan. Seperti itu Mas. Kemudian ada Mas Endang Putra Pasundan. Itu ini Pak, beliau bertanya ketika saya menjelaskan tentang pet eye ya. Pet eye, teman-teman bisa lihat videonya tentang pet eye, kupingan untuk mengangkat benda-benda berat yang ada di konstruksi kapal. Lalu untuk memastikan bahwa weldingan pet eye pada beban yang akan diangkat bagaimana Pak? Jadi sebelum kita melakukan pengelasan di pet eye-nya, kita harus memastikan bahwa prosedur pengelasan atau WPS-nya dilaksanakan dengan maksimal. Seperti contohnya dia harus ada bevel, kemudian bevelnya, sudutnya harus diperhatikan, lalu di daerah pengelasannya penetrasinya diperhatikan, dan juga di visualnya itu ada crack atau tidak. Jadi persiapan dan pemeriksaan setelah pengelasan itu dilakukan Mas, sehingga diketahui kualitas dari las-lasan di pet eye itu tadi sudah sesuai. Kemudian ada pertanyaan dari corporate OPS, nggak tahu siapa ini ya, corporate OPS. Nampaknya beliau habis nonton video peluncuran Tugboat RP 2022, sehingga ada pertanyaan, apa pertimbangan slip down di pagi hari jam 5.30? Mohon penjelasannya Pak. Jadi begini, kami bangun kapal itu ada di beberapa tempat. Kalau lokasinya itu bagus di perairan yang cukup dalam, tentu kita bisa membuat landasan dari slipway itu tadi sedikit turun, sedikit masuk, sehingga permukaan air pada saat dia surut maksimal atau pasang maksimal itu kita bisa melakukan launching. Tapi di tempat kami khususnya banyak sih di Pontianak itu galangan-galangan yang dia tidak perlu memperhatikan pasang surut, tapi kebetulan di tempat kami kemarin itu ada pertimbangan pasang surut, sehingga kita menurunkan sebuah kapal itu kita harus mempertimbangkan pasang surutnya. Seperti contohnya kemarin pukul 5, karena kita lihat di tabel pasang surut yang ada di Sungai Kapuas itu pada tanggal itu dia pasang tinggi sekitar jam 8 dan jam 9. 7, 8, 9 pagi itu pasang tinggi. Ya, sehingga kita mulai memompa airbag itu pada pukul 5, karena diharapkan pada pukul 7 itu sudah siap ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan seperti yang sampean lihat di video kemarin ya, pada pukul 7 lewat itu kita sudah meluncurkan kapalnya. Dan mungkin nanti akan saya tunjukkan juga di video berikutnya, saya jawab lagi Mas ya. Karena kebetulan landasan kami itu tidak turun, tidak masuk sampai ke di bawah permukaan air. Jadi ketika dia pasangnya sedang atau perairan di situ sedang,
itu ada bibir sungai atau bibir dermaga itu yang cukup jauh dengan permukaan air. Makanya kita harus nunggu sampai pasang maksimal. Nanti akan saya tunjukkan mungkin di video berikutnya ya. Mungkin seperti itu jawabannya, Mas. Jadi ini cukup luas ya. Nah, ini cukup luas sekali areanya. Jadi ada tempat bermain, ada enggak tahu di belakang sana ada apa aja, kita belum ke sana. Cuma yang jelas lebih luas dari satunya, pintu masuk satunya di Entikong sana. Kemudian ada tanggapan dari ini Mas Kukuh Bambang Triyono. Terima kasih, Mas. Beliau banyak sekali memberikan komen di video-video saya mengenai apa yang saya sampaikan, dan ada yang saya jawab melalui komen juga. Nah, di video kali ini akan saya jawab juga salah satunya ya, karena beliau mengkoreksi, dan itu terima kasih sekali, karena sekali lagi saya membuat video ini untuk kita belajar sama-sama, sehingga teman-teman kalau misalnya yang saya sampaikan ada kurang atau ada miss atau ada yang perlu dikoreksi, silakan saja dikoreksi. Tentunya kalau misalnya masih ada argumen yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi contohnya ini dari Mas Kukuh Bambang Triyono ya, sedikit koreksi lagi Pak, di menit 5.21 Bapak menyebut simplek atau duplek filter itu kurang tepat, yang tepat itu rakor. Benar. Jadi untuk permesinan saya sendiri sebenarnya tidak begitu mendalami karena saya di konstruksi ya. Dan di situ ada beberapa komponen untuk sistem BBM. Di situ saya menyebutkan bahwa itu adalah simplek atau duplek filter. Ternyata itu salah, dan dia itu dari jenis filter rakor ya, rakor filter. Dan terima kasih banyak sekali komentar Mas Bambang ini. Ada lagi juga yang saya ingat itu mengenai Y strainer yang tidak boleh dipasang vertikal. Memang benar, ketika dia dipasang vertikal maka kotoran itu akan kembali lagi ke tangki atau misalnya ke pipa hisapnya, tidak menampung di di bawah strainer. Kan Y strainer itu ada seperti huruf Y seperti itu ya. Nah, di bawah ini yang kaki Y-nya itu bisa untuk nyimpan kotoran. Kalau dipasang vertikal dia tidak maksimal. Memang benar tidak maksimal, tapi tujuan dari pemasangan strainer itu sudah terpenuhi, Mas. Dan terima kasih koreksinya, itu mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Nah, di depan sana itu kalau kita istirahat di sini, istirahat di rest area ini, di depan sana itu ada bukit yang cukup bagus ya sebagai tambahan pemandangan. Nah, kemudian lanjut pertanyaan dari Mas Surya Wirawan, tolong Mas dibuatkan video prosedur PKBB dan PKBL ya, mulai dari permohonan dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi sampai terbitnya sertifikat sementara. Kayaknya untuk membahas mengenai PKBB dan PKBL ini sudah pernah saya jelaskan di videonya, nanti saya coba carikan linknya ya. Cuma saya ulas sekilas saja, PKBB atau penerimaan kelas bangunan baru dan PKBL penerimaan kelas bangunan lama. Kalau dari segi form permohonan dia sama, di situ hanya nanti ada pilihan aja bahwa itu kapal dimasukkan kelas untuk bangunan baru atau bangunan lama. Lalu untuk persyaratan gambarnya, jadi sama, sebelum kita pada saat proses apply itu kita harus memasukkan atau mensubmit gambar-gambar baik konstruksi, sistem, kemudian elektrik dan juga permesinannya ke BKI harus di-approve. Tapi kalau yang PKBB itu sebelum dibangun gambarnya harus di-approve dulu. Yang kalau PKBL ya namanya aja PKBL bangunan lama ya, tentunya kapalnya sudah ada baru kita bikin gambarnya. Nah, yang lebih sebenarnya kalau untuk gambar dan juga approval gambar itu serta permohonannya itu tidak ada beda, hanya ada beda sedikit di yang saya bilang tadi itu bahwa ada pilihan dia bangunan baru atau bangunan sudah jadi. Ya, dari segi mesin harus dari marine use, kemudian generator harus marine use juga, dan juga tergantung ini juga ya notasi yang diinginkan. Misalnya notasinya dia daerah pelayaran misalnya dia P atau D atau L, seperti tongkang ya, dari jenis tongkang dia kalau misalnya notasinya D itu masih boleh menggunakan satu generator dan macam-macam. Silakan lihat di video saya yang membahas mengenai PKBL dan PKBB. Kalau tidak salah sudah pernah ada. Kalau misalnya saya cari-cari belum ada, nanti saya buatkan khusus buat sampean untuk membahas tentang prosedur masuk kelas atau prosedur masuk kelas di BKI dari yang PKBB dan PKBL. Yang jelas seperti itu, Mas. Nah, ini di dalamnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa kios. Dan untuk itu tadi dari segi survei kalau PKBB itu dia melakukan survei tiap term. Jadi setiap ada perubahan
konstruksi atau setiap ada perkembangan pembangunan itu mereka akan survei untuk menyesuaikan antara yang ada di gambar dan yang terpasang di kapal. Kalau PKBL itu dia surveinya itu di final survei, dia sesuaikan semua, baik itu konstruksinya, perlengkapannya, permesinannya, dia survei satu kali saja. Ya mungkin lebih dari satu kali kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Tapi kalau untuk PKBB itu surveinya berulang-ulang, apalagi kalau notasinya plus ya, notasinya plus itu semua harus certified BKI, dari mulai lambungnya sampai ke hal-hal kecil seperti jendela-jendelanya itu harus certified BKI semuanya. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan buat teman-teman atau ya menghibur lah ya. Karena kita lagi jalan-jalan saja. Di video hari ini tidak ada ilmu apa-apa, hanya ada sedikit tambahan mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Dan terima kasih ya sekali lagi untuk Mas Bambang, dan mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mengkoreksi atau menyampaikan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi karena ini mungkin bermanfaat buat teman-teman penonton lainnya. Dan saat ini saya sudah tunjukkan bahwa di Kalimantan Barat ada 2 akses keluar masuk mau ke Malaysia atau ke Indonesia, yaitu ada di Aruk ini dan ada di Entikong di Kabupaten Sanggau. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab dan saya akan kembali ke Pontianak, tapi malam ini masih ada nginep di Singkawang. Jadi perjalanannya karena dari Singkawang ke sini tadi itu sekitar 4 jam, kemudian dari Singkawang ke Pontianak itu sekitar 3 jam, dan makanya kami akan berjalan ke Singkawang dulu, baru besok pagi lanjut ke kota Pontianak. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan urusannya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.